Soft skill. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Safitri. Kali ini kita akan membahas tentang atribut soft skill. Yuk perhatikan dan simak baik-baik video ini. Sebelum kita lanjut ke atribut soft skill, kita harus mengetahui apa ya soft skill itu. Soft skill merupakan kemampuan komunikasi, karakteristik seseorang, kecerdasan sosial yang melekat, serta kemampuan beradaptasi dengan baik di dalam kehidupan maupun dunia kerja. Nah, atribut soft skill dibagi menjadi dua bagian, yaitu intrapersonal skill dan interpersonal skill. Baiklah, atribut soft skill yang pertama ialah intrapersonal skill, yang mana intrapersonal skill merupakan keterampilan seseorang dalam mengenali dan memahami dirinya sendiri. Berikut atribut soft skill yang termasuk ke dalam intrapersonal skill. Transforming character, transforming belief, change management, kemudian stress management, time management, creative thinking process, goal setting and life purpose, and athletic learning techniques. Baiklah, langsung saja. Transforming karakter merupakan perubahan sikap seseorang dalam kehidupan nyata sehari-hari yang berproses secara berangsur-angsur. Nah, ini dia strategi konversi karakter menurut MC Glau 2006. Jadilah diri sendiri yang unik, berkembang terus-menerus, menarik, bertanya pada diri sendiri, bersahabat. Yang mana bersahabat ini salah satunya dengan iman, harapan, dan kasih sayang. Kemudian mendukung orang lain, mengembangkan talenta, menjaga kondisi fisik, dan berbagi dengan orang lain. Sedangkan transforming belief merupakan keyakinan kita pada kemampuan kita sendiri yang sangat mempengaruhi aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ialah tentang change management. Menurut Winardi, manajemen perubahan ialah upaya manajer untuk mengelola perubahan secara efektif yang membutuhkan pemahaman tentang motivasi, kepemimpinan, tim, konflik, dan komunikasi. Selanjutnya tentang stress management. Munandar 2001 mendefinisikan bahwa manajemen stres merupakan upaya untuk mencegah stres, meningkatkan ambang batas stres individu, dan beradaptasi dengan konsekuensi fisiologis stres. Nah, ini dia manajemen stres efektif. Pertama, pencegahan stres, yaitu dengan meminimalkan dan kendalikan faktor-faktor yang menjadi pemicu stres dan menetralkan efek stres. Yang kedua, strategi resolusi stres, yakni dengan tubuh yang sehat, opini positif, serta kemampuan untuk memecahkan masalah, keterampilan sosial, dukungan sosial, dan materi. Dan yang ketiga, dengan fokus kesehatan pribadi. Selanjutnya ialah tentang time management. Tahu nggak sih apa itu time management?
manajemen merupakan suatu kegiatan atau proses perencanaan pelaksanaan pantauan sadar atas sejumlah waktu yang digunakan untuk aktivitas khusus, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Apa sih tujuan dan manfaatnya? Tujuan dari manajemen waktu adalah untuk memaksimalkan kemampuan Dakshin dan meminimalkan waktu yang dibuang. Sedangkan manfaat manajemen waktu yaitu dapat mengurangi stres, lebih percaya diri, dan mengurangi frustasi atau depresi. Tahu nggak sih? Jika di dalam time management memiliki salah satu hambatan, dan hambatan tersebut berupa penundaan. Kasih tahu nggak ya? Berikut merupakan sebab-sebab terjadinya penundaan. Tugas luar biasa, alur tugas tidak jelas, tujuan penugasan yang tidak jelas, tugas tidak menyenangkan, kecanduan menjejalkan, kemudian kecenderungan berlebihan, dan takut gagal. Setelah kita mengetahui tentang hambatan-hambatan time management, mari kita cari tahu tentang hal apa saja yang penting yang berkaitan dengan time management. Berikut hal-hal penting dalam time management. Yang pertama, manajemen waktu bukan hanya label obsesi. Yang kedua, setiap orang memiliki gaya manajemen waktu yang berbeda. Dan yang ketiga, pemahaman tentang perbedaan budaya yang berkaitan dengan waktu. Keduanya bisa memberikan ide-ide baru untuk manajemen waktu dan dapat membantu beradaptasi dengan cara asing dalam melakukan sesuatu. Dari hal tersebut, maka ketahuilah bahwa alat manajemen waktu yang efektif terdapat 4 hal, yakni kemampuan untuk mengatakan tidak, penjadwalan yang cerdas, penentuan tujuan prioritas yang jelas, dan pelaksanaan yang konsisten. Selanjutnya ialah tentang creative thinking process. Menurut Coleman dan Hammond 2014, berpikir kreatif ialah suatu kegiatan mental untuk meningkatkan kemurnian atau originality dan ketajaman pemahaman atau insight dalam mengembangkan sesuatu atau generating. Selanjutnya ialah tentang goal setting and life purpose. Penetapan tujuan atau goal setting merupakan sebuah teori kognitif dengan dasar pemikiran bahwa setiap orang memiliki suatu keinginan untuk mencapai hasil spesifik atau tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Tahu nggak, tujuan hidup itu penting loh. Karena secara psikologis, tujuan hidup dapat membantu orang melalui tantangan hidup yang dapat mengarah pada psikopatologi dirinya itu. Kemudian, atribut soft skill yang terakhir pada intrapersonal skill ialah accelerated learning technique. Accelerated learning merupakan sebuah proses belajar lebih cepat dan lebih cerdas untuk terus melakukan perubahan, baik pengetahuan baru ataupun menerapkan keterampilan baru. Kemudian, atribut soft skill yang kedua ialah interpersonal skill. Interpersonal skill merupakan salah satu kompetensi dasar
guna bekerja sama dengan orang lain dengan baik. Berikut atribut soft skill yang termasuk ke dalam interpersonal skill. Communication skill, public speaking, kemudian presentation, self-marketing skill, leadership skill, negotiation skill, dan relationship skill. Baik, langsung saja kita mulai dengan communication skill. Keterampilan berkomunikasi atau communication skill merupakan suatu keahlian, kemampuan atau kepandaian seseorang dalam berkomunikasi dengan orang lain. Communication skill ini memiliki dua jenis macam. Yang pertama ialah public speaking, dan yang kedua ialah presentation skill. Selanjutnya ialah leadership skill. Mukhtar Effendi mengutarakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk meyakinkan orang lain agar orang lain tersebut dengan sukarela mau diajak untuk menjalankan kehendaknya atau gagasannya. Selanjutnya ialah tentang self-marketing skill. Self-marketing adalah sebuah promosi tentang diri Anda kepada sebuah perusahaan kerja yang bertujuan untuk menampilkan keunggulan kompetitif yang Anda miliki saat ini dan bersaing dengan yang lainnya di dunia kerja. Selanjutnya ialah tentang negotiation skill. Menurut Jackman 2005, negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda hingga akhirnya mencapai kesepakatan bersama. Dan atribut soft skill, interpersonal skill yang terakhir ialah relationship skill. Relationship skill merupakan suatu kemampuan seseorang untuk membangun dan memelihara hubungan yang dapat bermanfaat satu sama lain, baik individu maupun kelompok. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Berikut referensi yang saya gunakan.